Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa tahirin wa ashabihi al-akhyari tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, wa sa'al maghfirah. Tusaddil alsinatana bis-shawabi wal hikmah, wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana min al-harami wasyubhat, wa qud absarana 'anil fujuri wal khiyanah, wasqud asma'ana 'anil lahwi wal ghibah, waqfuf aydiyana min al-dhulmi was-salqa. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، بحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengkawangi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dadakan malam ini kita membahas Isra Mi'raj. Harusnya kita masuk bab iddah seterusnya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini tambah yakin kita akan kebenaran Islam, tambah yakin bahwa kita ini pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj itu, Isra itu artinya perjalanan malam. Mi'raj itu tangga. Ulama-ulama Ahlus Sunnah sepakat yang tidak percaya kepada Isra hukumnya kafir. Yang tidak percaya peristiwa Isra hukumnya kafir. Karena jelas di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, dan seterusnya. Adapun mengenai Mi'raj, karena secara teks tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka para ulama mengatakan yang tidak percaya kepada Mi'raj tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi murtad, tetapi dihukumi orang yang fasik. Jadi maksudnya cabang iman kalau Mi'raj. Kalau Isra itu masuk dalam perkara iman yang kalau tidak percaya terhadap Isra itu akan kafir. Ini fikih. Lalu Isra wal Mi'raj itu ada banyak di antara kita yang berfaham bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu bertujuan untuk menerima perintah sholat. Padahal tidak demikian. Maka tidak heran manakala ada sekelompok orang yang mengatakan kita ini masih hidup di masa jahiliyah, fase dakwahnya fase Mekah, maka belum wajib sholat, yang wajib adalah sedekah. Pernah dengar pendapat gitu? Karena mereka beranggapan perintah sholat baru datang ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Ini keliru. Ayat yang kedua turun di dalam Al-Quran setelah surah Al-A'la. Ada ulama yang mengatakan yang kedua yang turun adalah surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun
hari kecuali sedikit, maksudnya tidurnya boleh sedikit. Ini dasar bahwa Nabi Muhammad itu sholat, dan seluruh para nabi itu sholat. Jadi perintah sholat itu sudah ada lebih dahulu. Nah, hanya saja belum ditentukan jumlah rakaatnya, belum ditentukan tata caranya, belum ditentukan waktunya. Nah, Isra wal Mi'raj itu mengukuhkan tata cara sholat. Sebab itu nanti ketika Nabi Muhammad SAW sampai di bumi, ya, malam itu subuh sudah wajib atau belum sholat? Belum, karena belum tahu tata caranya. Kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka ulama-ulama pakar sejarah kebanyakan menyatakan bahwa sholat yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin adalah sholat zuhur. Nah, di subuhnya itu masih diajarin tuh cara malaikat Jibril, diulang lagi dari proses sholat itu. Jadi kesimpulannya sholat itu adalah proses mi'rajnya Nabi Muhammad, Isra mi'rajnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka nanti ulama-ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya coba kaji tafsirnya, Pak. Saya coba kaji tafsirnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhan, tasbih. Ucapan subhanallah itu adalah ucapan untuk litanzih, litakdis, walitanzih. Tanzih itu apa? Mensucikan Allah dari segala macam kekeliruan manusia di dalam memandang tentang Allah itu. Jadi membersihkan Allah dari praduga-praduga. Jadi kalau Bapak melihat sesuatu yang luar biasa, itu bukan subhanallah, masya Allah, masya Allah, bukan subhanallah, tapi masya Allah. Bapak melihat orang bagus ceramah, masya Allah, bukan subhanallah. Subhanallah itu tanzih, mensucikan. Artinya apa? Perkara yang mau diceritain ini adalah perkara besar. Tetapi perkara besar ini tidak boleh menjadikan seseorang memandang bahwa peristiwa itu lebih besar daripada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang membuat bumi ini berputar, alam ini berputar. Rotasi revolusi ini kan perkara yang luar biasa, yang kalau berkumpul seluruh makhluk di bumi ini tak bakal mampu untuk menghentikan perputaran bumi. Tetapi perputaran bumi ini tidak boleh menjadikan manusia itu kagum terhadap materi. Mereka harus kagum kepada yang menciptakan gravitasi dan rotasi itu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau Bapak melihat perempuan cantik lalu kita ucapkan subhanallah, tapi dalam hati kita yang masuk adalah kecantikan wanita itu, musyrik. Kalau ngaji pikir gitu. Jadi kalau mau subhanallah cantik tapi jauh dari yang Allah ciptakan. Tidak boleh makhluk ini masuk ke dalam hati saya sehingga menyebabkan saya lupa kepada Allah. Subhanallah. Nah, jadi maha suci Allah. Nah, kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, maka selanjutnya ini kan nanti kaitannya dengan akidah. Nabi Muhammad SAW itu dalam berdakwah itu kan banyak rintangan, banyak juga yang membela Nabi. Ya, banyak musuh tapi banyak juga yang mencintai Nabi SAW. Tetapi manakala beliau SAW menyampaikan dakwah, orang-orang mulai membenci Nabi. Di saat itu kafir Quraisy itu tidak berani menyakiti Nabi. Karena Nabi punya backing militer, Pak. Nabi punya Abu Thalib, punya pamannya Abu Thalib yang dihormati oleh orang-orang Quraisy, sehingga mereka tidak akan mampu menyentuh Nabi Muhammad karena takutnya dengan Abu Thalib. Backing militernya. Waktu ada kumpul pembesar-pembesar kafir Quraisy datang mendekati Abu Thalib, coba Muhammad itu sebenarnya mau apa sih?
permasalahan kita, kok dia ajak-ajak kita untuk percaya sama dia. Maunya Muhammad itu apa? Kalau dia mau jadi pemimpin Arab, kita angkat aja lah. Dia menjadi manusia yang paling terhormat di Arab. Karena memang tak ada manusia lebih terhormat daripada Muhammad di sana. Nah, dari umur 25 saja sudah terlihat ya kepemimpinannya Nabi Muhammad. Kalau harta yang diinginkan, kita sanggup kumpulin semua harta kita kasih indah buat Muhammad semuanya, biar jadi orang yang paling kaya. Kalau dia pengen supaya dapetin perempuan yang cantik-cantik, kita kasih itu buat Nabi Muhammad. Coba sampaikan itu Nabi Muhammad itu supaya berhenti. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad, dijawabnya apa? Kalaupun ada matahari di tangan kanan saya dan ada rembulan di tangan kiri saya, tidak akan saya lepaskan urusan agama dan kebenaran. Gitu Nabi Muhammad. Maka Abu Thalib ngomong begitu. Kalau kamu mengatakan itu wahai Muhammad, maka saya yang akan membela sampai mati. Maka dia datang itu kafir Quraisy. Pokoknya siapa yang menyentuh keponakan saya yang jadi apa? Berhadapan dengan saya. Itu ketika wafat Abu Thalib, mulai banyak kekejian dari orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad keluar dari rumah dilempar pakai abu yang panas. Nabi Muhammad dilempar kotoran, disakiti. Tidak ada lagi sekarang yang membela Nabi Muhammad. Sedih apa enggak Nabi Muhammad? Sedih sampai disebutnya juga Amul Hazan. Amul Hazan itu tahu kesedihan. Tapi sesedihnya Nabi Muhammad masih ada yang membela dia. Istrinya Khadijah binti Al-Khuwailid. Khadijah itu permatanya Nabi Muhammad, penyejuk hati beliau. Sebab itu tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah, wanita Nabi. Hatta Aisyah yang begitu cantik tidak bisa menggantikan kedudukan Khadijah di hati Nabi Muhammad SAW. Selain Khadijah itu orang yang pertama kali membenarkan Nabi, orang yang pertama kali beriman ketika seluruh manusia mendustakan, orang yang pertama kali rela mengorbankan seluruh hartanya demi Nabi Muhammad dan agama Islam, orang yang rela mengorbankan nyawanya demi kebenaran. Di saat manusia-manusia masih kafir. Makanya ketika sudah wafat Khadijah, Nabi itu lama tidak mau nikah sama siapapun, tidak mau. Tapi datang orang-orang tawarkan, kasihan Muhammad sedih mulu, tawarinlah supaya dia mau menikah, tidak mau. Sampai akhirnya ditawarkan seorang wanita yang bernama Saudah. Saudah itu janda tua, umur 59 tahun. Dalam riwayat 53 tahun. Janda tua, umur 53 tahun. Nabi Muhammad masih muda. Masih ya hampir seumur. Kalau beda-beda 3-4 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad. Kalau waktu itu ditawarkan dua dengan Aisyah, tapi Nabi memilih Saudah. Kalau Nabi itu gila perempuan, Pak, mestinya Aisyah yang dipilih. Tapi Nabi kesian dengan janda ini. Ya udahlah, Nabi ingin membahagiakan dia, walaupun Nabi sedang sedih. Itu pun lama. Baru kemudian berapa tahun kemudian baru nikah dengan Aisyah. Itu pun karena diminta sama Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Aisyah itu pernah ditawarkan kepada Sayyidina Ali. Pernah ditawarkan kepada yang Sayyidina Umar datang kepada Nabi Muhammad. Makanya saya Abu Bakar mengatakan 3 yang paling aku cintai di dunia. 3 yang paling aku cintai. Salah satunya itu ketika engkau menikahi anak. Sementara Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa lagi yang memberi kebahagiaan kepada saudaranya? Hanya ya udahlah saya nikahin kalau emang itu bisa membuat kamu bahagia. Gitu Pak. Muhammad SAW itu suci, bersih dari praduga-praduga orang. Makanya kalau ngajarin sejarah itu yang lurus, yang komplit. Kalau setengah-setengahan, jadi kalau dijelasin begini kan orang sudah membuang praduga itu. Lalu ketika Khadijah meninggal, ya katanya Khadijah sudah habis. Khadijah itu wanita yang dihormati di kampung itu.
juga sudah tidak ada sekarang. Kepada siapa Nabi ngomongnya? Dan ada siapa-siapa. Itu Khadijah waktu meninggal, kalau misalnya dia waktu meninggal kan nangis di pahanya Nabi Muhammad. Nabi tanya, kenapa kamu nangis? Kamu kan mau ketemu sama Tuhan. Setiap orang itu kan pasti mati kan? Setiap orang itu pasti mati. Pasti. Kan saya, kan bapak semua pasti. Karena mati itu pasti, berarti mati itu perkara yang biasa. Itu normal. Kalau ada orang yang nggak bisa mati, berarti nggak normal. Kalau orang normal pasti mati. Nah, yang paling kita takutkan itu bagaimana akhir kematian kita itu suul khotimah atau husnul khotimah. Yang kita khawatirkan itu apa yang terjadi setelah kita mati. Kafirkah keluarga kita, menyembah Allah atau tidak keluarga kita. Itu yang kita takutin mati. Waktu dia meninggal, Khadijah meninggal, Rasulullah, siapa nanti membantu? Kalau tulang saya laku buat dijual, jual aja lah tulang saya. Begitu. Nah, banyak ketika menikah dengan Aisyah diceritakan Khadijah sampai ngomong Aisyah, emang Khadijah itu lebihnya apa sih? Begitu Aisyah. Coba baca hadis-hadis rumah tangganya Nabi Muhammad supaya kita tahu bahwa rumah tangga Nabi Muhammad itu, ya wanita-wanita itu adalah wanita biasa seperti istri-istri kita. Yang mereka itu dididik oleh Nabi Muhammad dan mereka cinta Allah dan cinta Rasulullah. Nah, kan ada orang sekarang ngomong, saya ini kan bukan Fatimah anak Nabi, saya juga bukan Aisyah istri Nabi, saya hanya wanita akhir zaman. Ada orang ngomong begitu tuh. Itu untuk pembenaran dia melakukan maksiat. Sama rumah tangganya. Nabi kan kalau masak banyak pagi ya sama sahabatnya Khadijah. Tidak pernah melupakan. Nah, ketika Nabi makin keras, orang kafir menyakiti Nabi, berangkat Nabi ke Taif. Karena di Taif itu masih ada hubungan kerabat dengan ibundanya. Nah, berangkat Nabi ke sana. Datang Nabi, ada riwayat 9 hari. Ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan 10 hari. Itu riwayat sejarah lah. Tidak terlalu penting tentang berapa lama. Yang penting Nabi di saat itu datang, Pak, diketuk satu-satu rumah. Siapa yang mau menjamin Nabi supaya orang kafir Quraisy tidak membunuh Nabi? Diajak supaya beriman, keliling dari pasar ke pasar. Kagak ada yang ikut, Pak. Malah anak-anak mereka disuruh tuh lemparin Muhammad pakai batu kerikil tuh, dilemparin Nabi, panggil orang gila. Bukan dibantu oleh keluarganya. Maka Nabi Muhammad ketika itu berangkat, pulang. Sempat dia duduk di bawah satu pohon. Nabi merenung. Lagi merenung begitu turun malaikat Jibril. Kan begitu. Apa mau saya angkat gunung ini untuk menimpakan orang-orang yang telah menyakiti begitu, wahai Muhammad? Lain dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh, Pak, di saat orang-orang mendustakan dia, doa dia. Apabila tadar al-kafirina minal ardi dayyara. Apabila tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan nih sapu tanah juga buat orang kafir. Itu Nabi Nuh. Habis semua. Coba kalau Nabi Musa, habis semua. Tapi Nabi Muhammad SAW beda. Nabi Muhammad itu kan memang paling-palingnya sempurna yang mengikuti millah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dia dibakar sudah diikat tangannya, sudah diikat kakinya. Coba Bapak, gimana tuh kita kalau udah diikat begitu, api udah mulai besar, gimana perasaan kita? Bapak minta tolong, tidak ada yang menolong. Kepada siapa kita minta tolong? Hah? Pada Allah. Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim enggak minta tolong. Nabi Ibrahim memuji Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup buat saya Allah. Kalau tubuh Ibrahim ini mesti habis, asal Allah itu habisin lah. Tak ada khawatir. Itu imannya Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Turun malaikat Jibril membantu kepada Ibrahim, saya bantu. Nah, anta benar makhluk, ente api sama-sama makhluk. Nah,
dilemparkan, Allah yang menyuruh api itu kuni berdan, jadilah kamu api yang dingin. Bukan berubah hukumnya jadi dingin, bukan Pak, bukan begitu. Tapi Nabi Ibrahim punya ilmu yang Allah anugerahkan. Sampai hari ini juga kulkas itu nggak dingin kalau nggak masuk panas Pak. Kulkas itu kan dingin dalamnya tapi panas luarnya itu. Listrik, ada mesinnya. Itu Ibrahim punya itu. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikasih itu. Jadi penemu-penemu itu biasa saja. Nabi Ibrahim langsung kok api dingin. Dinginnya itu tidak dingin seperti kita api dingin itu. Dinginnya seperti es. Ya kulkas itu. Karena imannya. Iman itu emang orang beriman itu agak aneh. Orang senangnya kenyang, dia senangnya lapar. Orang senangnya pengen dikenal orang, pamer-pamer, dia takut diketahui orang. Orang pengennya kalau ngasih sesuatu dilihat orang, diam-diam. Kalau dilihat orang nggak jadi ngasih, sembunyi-sembunyi dulu. Ntar nggak ada orang baru dia kasih. Aneh orang beriman. Jadi sembunyi, sifatnya ada. Nah Nabi Muhammad SAW waktu turun Jibril mau angkat gunung, nggak begitu Nabi. Dia bilang, bal arju ayat min aslabihim ibadun ya'budun Allah wa la yusyrikuna bihi syai'an. Nabi Ibrahim innahum la ya'lamun la tu'adzibuhum innahum qaumun la ya'lamun. Jangan diazab, mereka itu kan tidak tahu. Mereka itu tidak tahu, cuma korban saja, korban dari kebohongan pendeta-pendeta, korban dari penguasa-penguasa yang bayar pendeta-pendeta untuk merubah kitab suci lalu membunuh para nabi. Korban, mereka itu hanya orang-orang bodoh. Jangan ditimpakan gunung kepada mereka, karena kalau ditimpain gunung mati semua, bapak-bapak nggak ada yang sholat. Kita ini kan lahir dari nenek moyang. Nenek moyang kita dulu mungkin kufar, kita nggak tahu kan, tapi atas keinginannya Nabi, jangan. Saya berharap nanti yang lahir dari perut mereka itu orang-orang yang soleh. Coba lihat, ada bapaknya kafir, mencaci Nabi, anaknya sangat cinta dengan Nabi. Banyak yang begitu kan? Nah itulah cara Allah dan atas keinginannya Nabi Muhammad yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kan Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim bermunajat, Ilahi anta rabbi wa anta rabbul mustaqim. Ya Allah, Engkau Rabb saya, Kau yang urus saya, Kau yang ciptakan saya, Engkau yang jaga saya. Anta rabbul mustaqim, Engkau yang menjaga setiap yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau akan menyerahkan aku? Apa salah? Tak jadi masalah. Yang illam yakun indaka ghadab fala ubali. Kalau engkau tidak marah, tak apa-apa ya Pak. Asal engkau jangan marah, tak apa-apa saya begini. Begitu Pak. Begitu. Kalau orang tua kita dulu kan tak apa-apa, asal Allah ridho. Ya. Bukan asal kita ridho, bukan asal kita senang, bukan. Asal Allah ridho, tak apa-apa. Nah, Nabi itu maksud. Karena beliau sudah terlepas dari pertolongan dari makhluk. Nabi sudah tidak lagi terfikir kepada Abu Thalib. Nabi sudah tidak lagi butuh pertolongan dari Khadijah. Nabi tidak lagi berharap pertolongan dari keluarga-keluarganya yang ada di Madinah. Sekarang harapannya Nabi hanya bertumpu kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi sudah sampai pada puncaknya tauhid, bahkan Nabi tidak lagi mau minta tolong kepada para malaikat, termasuk malaikat Jibril yang paling mulia itu. Tidak mau lagi Nabi minta tolong. Yang Nabi harapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sampai keimanan itu, sudah sangat tinggi sekali keimanan itu, sudah saatnya Nabi Muhammad SAW dinaikkan berjumpa dengan Nabi. Begitu Pak. Makanya Bapak kalau mau sholat kan disuruh bersih-bersih dulu. Kalau duduk mandi dulu, bersihin badan, bersihin pakaian, wudu, bersihin dosa mata, bersihin dosa mulut, bersihin dosa tangan kita, bersihin kaki kita. Udah bersih, udah suci, dalam hati kita memuji-muji Allah, masuk ke dalam masjid, baru boleh kita kemudian menghadap Allah. Baru di saat itu kita minta.
Jadi harus bersih. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika sudah bersih, tidak ada lagi yang dia harapkan kecuali Allah. Tumpuannya hanya Allah, ridho Allah. Jadi dia tidak nyalahin orang lain. Kenapa mereka tidak mau terima dakwah saya? Bukan itu dia. Ini kan udah ujian dari Allah, saya harus terima. Jadi bapak, kalau misalnya anak istri susah diatur, kalau bapak sudah sangat bersih hati, yang pertama kali bapak lakukan dalam hidup dan sholat. Kenapa anak saya tidak mau diomongin? Bapak, jangan ini ya, pulangnya jangan malam-malam. Tahu dia pulang malam, ambil dulu dia, munajat dulu dia, sholat dulu kepada Allah SWT. Ada anak, kedua, dia bersih. Jadi mengharap ridha Allah tuh. Nanti yang begini-begini nih, kalaupun marahnya marah positif. Boleh marah itu boleh Pak, karena benci dan cinta itu bagian dari iman. Nabi Muhammad tuh kalau dihina tidak marah, disakiti, dihina tidak pernah membalas. Tapi tidak ada seseorang yang lebih marah dari Nabi ketika hak-hak Allah direndahkan. Pernah ada orang meludah di masjid zaman Nabi. Di sini ada daya meludah di masjid. Jadi bapak-bapak ini baik-baik banget sebenarnya. Jadi nggak usah lah dakwah pakai pendapat, bapak-bapak nggak usah dibentak-bentak, nggak usah. Orang-orang baik-baik. Orang Arab dulu itu Pak kencing di masjid, ngeludah di masjid. Orang Arab dulu, makanya kalau dakwahnya agak beda. Segitu Nabi lembut banget. Nabi masuk masjid dilihat ada dahak kering di dinding, sambil dikerik lagi marah. Jangan sekali-kali kalian meludah ke arah kiblat sementara kalian sholat. Di hadapan kalian itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarin mereka. Dan marah Nabi berkeluar. Waktu Muadz bin Jabal sholatnya dipanjangin, Nabi marah juga. Ayuhan nas, inna minkum minal munafarin. Manusia, ada ya di antara kalian itu yang senang bikin orang lari dari masjid. Senang kalau orang pergi dari masjid. Lari dari taklim, lari dari kebaikan-kebaikan. Ada orang-orang itu. Ciri-cirinya mana? Kapan dia jadi imam? Panjang bacaannya supaya orang nggak mau lagi sholat di masjid. Kelihatannya mau bagus, kelihatannya. Makanya kita diajarkan untuk mu'tadil, jangan berlebihan dalam melakukan apapun. Nanti orang lari taklim juga begitu Pak. Taklim 7 jam non-stop, jangan. Nanti orang lari nggak mau datang lagi. Dimintain sumbangan juga begitu, jangan gede-gede tiap hari, jangan. Nanti orang lari. Jangan bikin orang lari, bikin orang senang. Sedikit-sedikit tapi terus menerus, sedikit-sedikit tapi terus menerus ngaji satu bab tapi terus menerus, satu ayat. Jangan satu juz selesai sekaligus. Itu bikin orang lari. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika bersih Nabi, ini subhan. Maha suci Allah. Allah tidak biarin saya. Allah tidak berarti tidak sayang kepada saya ketika diangkat, dicabut nyawanya orang-orang yang bisa menolong saya. Tidak sama sekali. Tapi Allah ingin memuliakan saya dengan dilepaskannya Nabi dari kebutuhan kepada makhluk. Makanya makin tinggi derajat seseorang itu Pak, dirinya makin dia tidak butuh. Orang kaya itu kan ukurannya kalau tidak butuh Pak. Dalam arah makanya bahasa Arabnya ghani, tidak butuh. Tidak butuh. Kalau sudah tidak butuh berarti kaya. Kalau masih butuh berarti miskin. Nah kita ini kan orang butuh kita ini. Kenapa orang yang berpuasa itu mulia dan dekat dengan Allah? Dia tidak butuh makan, dia tidak butuh seksual, bahkan dia menahan dari ucapan-ucapan yang kasar. Tak butuh saya. Dia puasa harusnya ditahan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, kata abdun ini harus diperhatikan nih. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad laila Pak, 'abdihi hambanya. Karena proses daripada Isra Mi'raj itu bukan proses biasa. Kata ulama-ulama, bulan Rajab ini adalah bulan yang paling mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab. Karena Nabi adalah satu-satunya makhluk Allah yang diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada Nabi manapun. Kitab suci Nabi yang lain dikasih. Dan dahsyatnya Mi'raj ini melebihi dahsyat segala-galanya. Surah Mi'raj buat Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah.
Kalau sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Panggilannya itu ayo sholat, ayo kita menuju kemenangan. Tidak ayo masuk surga, tapi itu panggilannya, Pak. Menang yang sebenarnya itu manakala kita bisa menghadap Allah, dan tidak ada kebahagiaan tertinggi bagi ahli surga kecuali manakala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama-ulama, pandangan kita kepada Allah bagaimana di bumi ini, seperti itu pula pandangan kita di surga nanti. Kalau Bapak melihat duit, yang dilihat yang memberikan uang itu, Bapak nanti di hari kiamat semakin akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Bapak ketemu istri yang baik, lebih kelihatan istrinya yang baik atau yang memberikan istri yang baik? Kalau yang kelihatan yang memberikan, berarti dia orang akan semakin nampak. So itu orang yang beriman itu aina ma tuwalluhu fasamma wajh Allah. Kemana saja kamu harus arahkan wajahmu, kamu akan nampak wajah Allah di sana. Wajah Allah itu bukan wajah begini ya. Pokoknya setiap yang berkaitan dengan Allah harus masuk ke dalam kaidah usul laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti yang Anda bayangkan. Jadi Bapak tinggal lihat apa nih? Kita dapat bos baik, senang, berterima kasih kepada bos kita, kepada bos sampai kita tidak berterima kasih kepada bos apa yang membuat bos itu jadi baik. Kalau kita ketemu dengan anak yang susah diatur, harusnya kita melihat siapa yang menjadikan anak ini jadi susah diatur. Kenapa saya diberikan anak yang susah diatur? Nampaknya Allah ingin menjadikan bapak itu jadi contoh orang tua yang mendidik anaknya yang tidak baik. Jadi contoh. Jadi nanti kalau ada orang-orang punya anak yang nakal, kita sudah merasakan. Kalau kita sukses, orang bisa ikuti kita. Jadi jangan marah-marah. Yang kelihatan itu yang dihadapan. Jadi balik lagi, ketika Nabi Muhammad SAW dimirajkan, kan berangkatnya bareng sama malaikat Jibril dengan Mikail, berangkat bareng. Kemudian ketika Miraj, Nabi Muhammad naik sampai ke langit ketujuh masih bertiga. Kesananya berdua dengan malaikat Jibril saja. Naik ke Sidratul Muntaha hanya berdua dengan malaikat Jibril. Masuk alam malakut, alam para malaikat. Kemudian naik ke alam Lahud, lalu alam Jabarut. Alam Jabarut alam yang paling tinggi. Alam-alam ketuhanan, tidak ada yang mampu tembus ke sana. Malaikat Jibril mentok sampai di situ. Alam malakut. Tidak bisa ikut ke alam Jabarut. Tapi Nabi Muhammad SAW itu karena merasa berangkat dari bawah berdua, ini mau puncak keutamaan, saya pengen berdua juga. Itu Bapak baca dalam kitab Nurul Ghalam untuk dijelaskan. Ayo kamu harus bareng sama saya naik berdua dan berjumpa dengan Allah. Bahasa kita itu tuh malaikat Jibril dari bawah kan kita berdua. Ini sampai puncak nih mesti berdua. Malaikat Jibril jawab, tidak, siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, siapa yang tidak mau diangkat sampai kemuliaan yang tertinggi, tidak ada yang tidak mau. Tak ada yang tahu. Walakinni idza tajawaztu la ahraqan niyati. Tetapi kalau saya maksa sana akan hancur tubuh saya ini, terbakar api. Itu malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu Pak diciptakannya oleh Allah 20.000 tahun. Malaikat Jibril itu kalau buka sayapnya tertutup langit dan bumi. Malaikat Jibril itu. Dan dia sebaik-baiknya penciptaan dari bangsa malaikat. Ketika dia diciptakan, malaikat Jibril itu sujud syukurnya, ibadahnya kepada Allah 20.000 tahun. Tetapi masih jauh dengan sholat barokahnya umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat sendiri sampai berjumpa dengan Allah. Kendati pun sangat dahsyatnya peristiwa itu, sampai Nabi itu melampaui para malaikat, tetap Nabi itu hamba Allah, abdi, hamba. Kalau benar Yesus itu naik ke langit, cuma nyampe langit, itu masih hamba Allah. Kita yakin Yesus itu Nabi, Yesus itu manusia yang mulia, yang mendapatkan wahyu, tapi bukan Tuhan, hamba. Maka kata ulama, gelar yang paling tinggi yang harus kita rindukan adalah hamba Allah. Jadi kita coba tulis ya, hamba Allah itu udah ketinggian itu gelar itu. Hati-hati Pak, ini bisa dijadikan penyelewengan pendanaan itu hamba Allah itu. Hamba Allah ini siapa?
hamba Allah ini siapa? Nanti duitnya diselawengin lagi. Kan hamba Allah tulisannya, nggak ketahuan namanya siapa, alamatnya siapa. Di satu masjid semuanya ada namanya, ada satu orang ada namanya hamba Allah supaya dikenal. Kalau satu orang itu dia. Karena cuma satu yang tidak ditulis namanya. Ini kan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, gelar hamba Allah, gelar yang sangat tinggi. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau mau jadi manusia mulia cuma satu. Tempel di stempel. Gelar hamba Allah. Kalau namanya bapak hamba Allah, maksudnya ya jangan ditempel dipamerin, bukan. Maksud saya di hati kita ditaruh. Saya ini hamba Allah. Kenapa kamu masih mau dengar orang tua kamu? Orang tua kamu kan gak ngurus kamu. Saya ini hamba Allah. Allah berwasiat kepada hambanya. Jadi saya ini hambanya. Apa? Wasainal insana biwalidayhi husna. Allah berikan wasiat kepada manusia supaya baik dengan kedua orang tua. Saya hamba Allah, saya harus baik dengan kedua orang tua saya. Urusan kafir itu urusan dia, bukan urusan saya. Bapak ngaji, kenapa bapak mau dengar pengajian ini? Bukan karena bapak gak kenal, bukan karena bapak dekat dengan saya, bukan karena bapak itu hamba Allah. Allah suruh cari ilmu di mana ada majlis. Fa idza maratum bi riyadil jannah fartahu, kalau kamu lewat taman surga mampir. Apa taman surga itu? Majlis ilmu. Disuruh, tahu-tahu kita mampir. Kamu siapa? Kamu bukan anggota majlis taklim, enggak tulis nama kamu di sini. Saya hamba Allah. Duduk di sini bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, kecuali hanya satu sebab. Saya hamba Allah. Makanya orang yang jadi hamba Allah itu enggak gampang kecewa, Pak. Disakiti, dihina, biarin aja. Saya kan ngelakuin ini karena saya hamba. Karena saya hamba Allah, bukan karena apa-apa. Jadi bapak tak boleh marahin anak karena bapak sebagai orang tuanya. Nanti di hari kiamat yang begitu tidak dapat. Karena hubungan anak bapak sudah tidak ada di hari kiamat. Di hari kiamat itu semuanya sebaya, seumur. Setiap anak adalah bapak dan setiap bapak adalah anak. Bapak yang duduk di sini yang dipanggil bapak, dulu juga anak. Jadi derajatnya anak dan bapak itu sama. Sebab itu kita tidak pernah menerima konsep Tuhan bapak dan Tuhan anak. Karena sama derajatnya. Tetapi kalau bapak mau urus anak bapak, urus. Kenapa sih kamu mau ngurusin anak yang begitu? Saya ini hamba Allah, tugas orang tua supaya mendidik anaknya supaya kenal dengan Allah. Ini jadi tugas saya sampai saya mati. Kalau bapak ngasih nafkah sama anak bapak bukan karena dia anak kita, karena diperintah Allah. Orang yang dekat dengan kita, wabil khusus anak istri, beri nafkah. Bukan karena kita bapaknya, bukan. Kalau pada satu titik kita harus pukul anak kita, pukul anak kita. Nanti suruh 7 tahun pukul, 10 tahun pukul. Bapak tuh anak 10 tahun dipukul nggak sholat, Pak. Jangan Ustaz, kasihan. Ini bapak sama anak, bukan urusan hamba dengan Tuhan. Tapi kalau urusan hamba dengan Allah, lain urusan. Pukul. Kita sering mukul anak. Kalau anak nggak mau dengar omongan kita, suruh ke warung nggak mau kita pukul. Suruh ngerjain PR nggak mau kita pukul. Kita nggak pernah anak kita pukul buat sholat. Nah ini kan karena hubungan bapak dengan anak. Pada satu titik ketika seorang hamba Allah diperintah membunuh, misalnya dalam peperangan, maka kita lakukan itu. Walaupun kita bapaknya, makanya Abu Bakar dengan anaknya masih kafir waktu perang, anaknya naruh pedang di lehernya Abu Bakar. Kalau kemarin itu saya nggak ingat kamu bapak saya tebas leher kamu karena bencinya saya dengan orang Islam. Gitu kata anak. Sampai dia ngomong begitu di rumah, kata Abu Bakar, kalau tadi pedang saya ada di leher kamu, saya tebas leher. Bukan karena kamu anak saya, tapi karena kamu di saat itu adalah musuh Allah. Gitu tuh. Subhanallah. Jadi bapak dengan saya, hubungannya hanya hamba dengan hamba, bukan hubungan murid dengan guru. Kalau saya salah, bapak sebagai hamba Allah, tegur saya sebagai hamba Allah, bukan sebagai murid guru. Jadi bukan berarti yang disampaikan guru pasti benar. Nah, guru tidak boleh marah ketika diingatkan oleh muridnya, karena guru itu harus sadar saya juga hamba Allah. Hamba Allah pernah salah dan kalau dinasihati harusnya menerima. Itu namanya hamba Allah. Imam juga hamba Allah, makmum juga hamba Allah. Jadi saya kan imam, saya kan beda. Jadi kok ayat minumnya sama dengan yang saya kan imam, tak boleh. Saya hamba Allah. Nah bapak-bapak sebagai jamaah muliakan dia. Kenapa mulia? Bukan karena dia imam
karena kita diperintah oleh Allah memuliakan orang-orang yang dimuliakan di satu kaum. Nabi Muhammad SAW ketika datang Ikrimah bin Abu Jahal sudah membunuh lebih dari 70 orang Islam. Dia datang, kata Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah itu orang cerdas, dimuliakan di kampungnya. Ketika dia datang, Nabi Muhammad bangun dari majlis, Pak, sejadah sorbannya dijadiin tikar. Duduk kamu di sini. Karena tempat sudah penuh, tinggal pasir. Nabi buka semua, suruh duduk. Lalu Nabi bersabda, tidak aja akramul qaum fa akrimu. Kalau datang satu orang yang dimuliakan oleh satu kaum, muliakan dia. Jadi kalau ada datang orang, walaupun kafir, dia datang, dia dimuliakan oleh kaumnya, kita muliakan dia. Karena ketika kita tidak memuliakan dia, maka mereka akan mencaci maki pimpinan-pimpinan kita. Kenapa kita dilarang menghina Tuhan-Tuhan mereka? Karena mereka akan menghina Allah. Lebih dahsyat efeknya. Islam tidak ada konsep hina-hinaan. Dalam Islam ada konsep musyawarah, ada konsep berjidal, dialog, debat, tapi tidak ada konsep hina-menghina. Konsepnya hanya konsep benar atau salah. Bukan benar sebenarnya. Masih panjang di tentang Islam berat. Ya bapak-bapak tanya lagi sama Ustaz, nanya lagi dengan Ustaz. Yakin Pak, hikmah Islam berat itu sangat dalam maknanya, tidak mudah untuk dibongkar. Sudah banyak kitab-kitab berjilid-jilid yang kalam khusus tentang Islam berat. Belum juga orang bisa mengenal dan tambah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, saking dalamnya makna subhanallah. Pada akhirnya tasbih yang paling tinggi pada akhirnya adalah semua yang ada di alam semesta yang Allah ciptakan ini selalu bertasbih kepadanya. Dan saya berharap bahwa yang lewat apa yang saya sampaikan ini, mulai saat ini tidak ada gerak, tidak ada pikiran, tidak ada amal, kecuali amal itu kita lakukan karena kita ini hamba Allah. Kalau Bapak tidak tahu sebagai hamba saya harus apa, jangan lakukan. Misalnya ada orang melakukan satu amalan, kalau salah kan harus ditegur. Tapi Bapak belum tahu ini salah apa benar, jangan, diam aja. Ada amalan-amalan, misalnya sholat sekian ribu kali, Bapak nggak tahu sebagai hamba Allah, jangan lakukan. Kita hanya melakukan yang jelas-jelas dan diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah sholat lima waktu. Ini jelas. Jadi sebagai hamba Allah, kita mulai besok bukan lagi terpaksa sholat karena takut neraka, karena mengharap surga, bukan. Karena saya ini hamba Allah, sudah layaknya seorang hamba menyembah dan memuliakan Tuhan. Apa sih kamu doyan banget sholat? Ya, karena saya hamba. Yang sudah tidak sholat berarti sudah mengaku sebagai Tuhan. Makanya yang menolak kewajiban sholat tentunya kafir. Wallahu a'lam bishawab. Tentu perjumpaan kita yang singkat ini, bapak-bapak saya harap baca lagi kayak ini kan baru sedikit ayat nih, baru arti ini. Selanjutnya kalau baca-baca untuk besok itu kita akan mengkaji lebih dalam yang berkaitan langsung dengan alam yang bisa kita rasakan. Nah, saya rasa itu bisa menambah semakin yakin. Jadi hadir besok-besok hadir besok siapa pertanyaan? Jadi besok dialog dengan ngaji terus pulang. Bawa kertas, bawa pulpen, nun, wal qalami wa ma yasturun. Laku amat sih bawa pulpen, hamba Allah suruh pen tulis demi al-qalam dan apa yang